الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ini setiap hari terus dikumandangkan oleh para santri. Secara berkelompok mereka menghabiskan sebagian waktu luangnya untuk memperdalam ilmu agama. Dengan membaca Al-Quran, para santri ini pun berupaya membuka cakrawala untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pondok pesantren pun menjadi salah satu tempat mencari jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Saung Balong Al-Barokah, sebuah pondok pesantren di Blok Simpur, Desa Palasah, Kabupaten Majalengka ini, sepintas tidaklah seperti sebuah pondok pesantren pada umumnya. Nuansa eksotik pada tiap bangunan rumah bambu di atas kolam ini menjadi ciri khas dari pesantren Saung Balong. Bangunan ini bukanlah untuk beristirahat, melainkan untuk aktivitas para santri belajar memperdalam ilmu agama Islam. Adalah Haji Khairuman, penggagas pondok pesantren Saung Balong Al-Barokah ini. Pondok pesantren ini dibangun pada tahun 2007 atas keprihatinannya terhadap lingkungan warga di Blok Simpur yang dulunya merupakan daerah warung remang-remang. Dalam kurun waktu 4 tahun, daerah hitam ini pun kini diubahnya menjadi sebuah kampung religius, terpadu dan mandiri. Terletak di area lahan 7 hektar, Saung Balong merupakan sebuah perkampungan terpadu dan mandiri. Semua aktivitas warga sekitar Pontren berdenyut di kawasan pesantren ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Tak heran jika aktivitas santri di pesantren ini terbilang cukup unik. Bahkan semua santri yang menimba ilmu di pesantren ini sama sekali tidak dipungut biaya. Aktivitas pendidikan di pesantren Saung Balong tidaklah seperti pesantren lainnya. Sistem pendidikannya pun disesuaikan dengan karakteristik lingkungan, mengingat santri adalah warga biasa. Muatan kearifan lokal lebih diutamakan selain masalah keagamaan. Saat ini Pontren Saung Balong membina sekitar 100 santri yang semuanya adalah warga Blok Tegal Simpur, Majalengka, Jawa Barat. Santri-santri di sini dikelompokkan dalam beberapa kelompok sesuai umur dan kebutuhan. Santri-santri di sini pun diajarkan untuk menghafal Al-Quran melalui kelompok Saung Tahfidz. Kegiatan ini diikuti semua santri dan pengurus Pontren yang bertujuan untuk membangun generasi yang hafal Al-Quran.
Untuk kalangan anak-anak, metode edukasi didesain secara khusus. Kober atau kelompok bermain merupakan salah satu program pendidikan untuk anak-anak. Permainan pun didesain sesuai kebutuhan anak. Anak-anak ini pun diajarkan kepada nilai-nilai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pengenalan dengan alam, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini apa nama binatangnya apa? Ini ya naon namina teh? Namina naon? Embe, muhun embe. Terus matanya ada berapa matanya? Ada dua. Dua gimana dua? Coba dua ya. Kakinya ada berapa kakinya? Oh, ada 4. Gimana? Tunjukin angka 4. Tunjukin angka 4. Nah. Bagi para remaja dan orang tua, santri biasanya mengikuti berbagai kegiatan seperti majelis pembelajaran Iqra, diskusi, atau pendidikan bahasa Arab. Santri-santri ini pun tidak seharian penuh bergulat dengan materi-materi pelajaran. Mereka biasanya mengikuti kegiatan pada pagi hari sebelum berangkat bekerja dan pada malam hari seusai mereka bekerja. Kehidupan santri di sini, sebagian ada yang menetap di pondok dan sebagian lagi di rumah masing-masing. Mereka juga bekerja di lingkungan pesantren. Ayah umatna Nabi Isa alaihi salam. Ayah umatna Nabi Ibrahim alaihi salam. Termasuk Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gagaduhan umat. Keistimewaan santri di pondok pesantren ini adalah keterlibatan warga dalam mengelola pesantren. Untuk santri orang tua atau dewasa, mereka belajar cara berwira swasta yang mandiri di lingkungan pesantren. Semua kebutuhan santri difasilitasi pihak pesantren seperti bantuan modal usaha melalui microfinance Saung Balong. Bidang pendidikan yang ada dari mulai pendidikan usia dini atau PAUD atau istilah lainnya kober, kelompok bermain, kemudian kepesantrenan, ya, santri reguler dan santri taruna. Santri reguler seperti biasa mereka mengaji kepada ustadz-ustadz yang ditunjuk. Sedangkan santri taruna mereka mendapatkan perlakuan khusus dengan metode yang khusus. Di bidang ekonomi, jamaah kami ya, diberikan bekal untuk berwirausaha, disediakan fasilitas, tempat berusaha, dan sekaligus diberikan bantuan modal dengan sistem bagi hasil. Rumah makan di atas kolam ini merupakan salah satu usaha yang dikembangkan oleh para santri. Para santri ini memanfaatkan lingkungan pesantren seluas 7 hektar untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Mereka belajar berwira swasta dengan sistem bagi hasil dengan pesantren. Pihak pesantren sama sekali tidak memungut uang sewa atau kontrak atas lahan rumah makan tersebut. Semua santri diberikan kesempatan untuk mengembangkan sendiri usahanya. Perputaran uang di kawasan kuliner ini pun
kini mencapai lebih dari 5 juta rupiah per harinya. Usaha yang dilakukan para santri ini pun sangat beragam. Pihak pesantren memberikan kesempatan kepada warga lainnya yang belum menjadi santri untuk turut serta mengembangkan usahanya di Kampung Saung Balong ini. Dengan satu syarat, mereka harus mau sholat, bersedekah, dan berinfak. Metode itu ternyata cukup efektif dengan bergabungnya sejumlah warga yang berjualan secara perorangan di kawasan ini. Mereka setelah bergabung diberikan pelatihan cara berwira swasta sesuai dengan syariat Islam. Semua bahan baku untuk kebutuhan menjalankan roda usaha para santri ini disiapkan oleh para santri itu sendiri. Sebagian santri memilih usaha di bidangnya masing-masing. Di bidang perikanan, santri mengembangkan usaha budidaya ikan untuk pemenuhan kebutuhan usaha santri lainnya, sehingga mereka tidak tergantung kepada kondisi pasar. Siang bengi mugi dijari. Kawasan Blok Tegal Simpur dengan topografi daerah tada hujan sebenarnya tidak terlalu cocok untuk pengembangan areal perikanan dan pertanian. Namun santri di tempat ini menyulap kawasan berbatu ini menjadi sebuah daerah yang cukup subur. Pada air maridah. Mereka kini mencoba mengembangkan berbagai komoditas pertanian, termasuk tanaman stroberi yang sebenarnya mustahil bisa tumbuh di daerah ini. Jadi nanti kita coba dengan sedikit teknologi, Pak. Pertama kita adaptasikan dulu dalam waktu sekitar 2 minggu. Setelah itu kita mulai coba dengan konsep yang berbeda dengan di Lembang. Karena di sini adalah daerah dingin, jadi kita butuhkan jet PT-nya harus benar gitu. Ketika masa vegetatifnya selesai, kita hentikan pemupukan ke arah vegetatif, kita hajar dengan monokalsium, Pak. Nah, inilah hasilnya seperti begini. 3 bulan ke depan, setelah 2 bulan, 2 Februari atau Maret, insya Allah ini udah berbuah, Pak. Usaha lainnya yang dikembangkan oleh para santri adalah di bidang peternakan. Saat ini terdapat sedikitnya 70 ekor kambing yang dikelola oleh para santri. Para santri setiap hari mengurus dan bekerja di bidang usaha yang satu ini. Selain kambing, para santri di sini juga mengembangkan usaha ternak sapi pedaging. Sedikitnya 112 ekor sapi pedaging dikembangkan di Kampung Saung Balong. Pola tradisional yang selama ini digunakan dalam peternakan sapi potong rakyat kini tidak lagi dipakai oleh para santri. Mereka menggunakan teknologi tepat guna dalam pengembangan usaha ternak sapi pedaging. Bahkan untuk semua pakan-pakan ternak ini pun
para santri tidak mendatangkan dari luar, melainkan diisi di lingkungan pesantren sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh pesantren Saung Balong Al Barokah ini bagaimana upayanya mengentaskan keberadaan masyarakat yang ada di sekitar, sehingga dengan berdasarkan kepada potensi lokal kita bagaimana mengangkat kesejahteraan para petani khususnya. Oleh karena itu dikembangkanlah di sini itu melalui pesantren itu tentang peternakan sapi, kemudian perikanan, kemudian juga peternakan domba. Selain juga mereka punya tanam padi. Tiada lain tentunya harapan awalnya adalah ketika para petani pulang dari sawah mereka membawa rumput, dan ketika petani berangkat ke sawah mereka membawa kotoran. Sehingga apa yang terjadi? Sawahnya jadi subur, kemudian sapinya juga pada gemuk-gemuk. Nah, dengan pola seperti itulah awal dasar pemikiran maka kita mengembangkan konsep pertanian terpadu yang keseluruhannya didanai oleh pesantren Saung Balong Al Barokah ini. Semua usaha dilakukan para santri dibuat menjadi sebuah konsep yang terintegrasi. Semua saling mengisi dan tidak ada yang terbuang percuma. Kotoran sapi misalnya diubah menjadi biogas untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pesantren. Setelah diubah menjadi biogas, kotoran sapi ini pun mampu menghasilkan energi listrik 10.000 watts yang bisa mengaliri listrik untuk kebutuhan pesantren. Sebelumnya, pihak pesantren minimal harus membayar 3 juta rupiah untuk listrik yang berasal dari PLN. Kawasan energi mandiri yang dilaksanakan di Saung Balong ini salah satunya adalah berasal dari limbah kotoran sapi. Oleh karena itu di kampung ternak itu kita menggunakan pembangkit listrik tenaga kotoran sapi di pesantren alam. Yang awalnya itu sapi-sapi yang kita pelihara ini kotoran-kotorannya itu kita bersihkan. Nah, dibersihkan ini maksudnya itu kita membutuhkan kotoran. Kotornya ini yang kemudian kita tampung di dalam bak penampung. Nah, dari bak penampungan inilah yang kita masukkan ke dalam tabung digester untuk difermentasi. Yang selanjutnya akan menjadikan gas-gas metan. Gas metan inilah yang akan menjadi sebagai bahan bakar daripada diesel itu sendiri. Nah, kemudian dari hasil ini selain bisa menerangi listrik yang ada di kawasan kampung ternak, limbah yang sudah diambil gas metannya itu kita bisa menjadikan sebagai kompos atau pupuk cair, kompos padat, pupuk organik. Yang ini kita bisa digunakan untuk perkebunan, untuk kepalawija dan untuk ke tanaman padi. Selain untuk listrik, biogas ini pun digunakan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya seperti kompor. Pemanfaatan energi terbarukan kini juga terus diupayakan para santri. Tenaga energi matahari dan tenaga angin kini mulai dicoba dan telah menghasilkan sedikitnya 400 watt untuk energi matahari dan 1000 watt untuk tenaga angin. Integrasi ternak dengan pertanian juga dilakukan di Saung Balong. Upaya itu menghasilkan konsep organik terpadu, di mana limbah kotoran sapi juga dikembangkan menjadi kompos untuk lahan pertanian.
Dengan demikian, semua yang ada di lingkungan Saung Balong, satu dengan yang lainnya saling keterkaitan. Model ini pun kini tengah diupayakan oleh Pemda Kabupaten Majalengka untuk memacu percepatan pembangunan di Majalengka. Ya, saya kira ini suatu bentuk percontohan yang sangat bagus sekali, karena di sini pesantren ini selain menampilkan semangat untuk mendidik para generasi muda dalam hal bidang keagamaan, juga dalam hal masalah yang lainnya, yaitu khususnya pengembangan agribisnis secara produktif gitu. Dan di sini bukan hanya komoditi peternakannya, dalam hal ini sapi, ternak sapi dan kambing, tapi juga sudah masuk kepada pola pengelolaan kemandirian energi, gitu. Di mana dari biogas ini bisa menjadi energi listrik. Jadi ini merupakan salah satu contoh energi alternatif yang terbarukan. Kami mengharapkan semua klaster-klaster yang berbasis ternak ini bisa mencontoh dari pola yang dikembangkan oleh pesantren Saung Balong Al Barokah ini. Tatkala suasana kampung yang penuh inspirasi ini mulai memasuki malam hari, semua warga atau santri mulai memenuhi masjid. Di tempat inilah mereka sejenak berhenti dalam segala urusan duniawi dan larut dalam urusan ukhrawi. Mereka belajar memperdalam ajaran agama sesuai moto juang mereka. Bersama Al-Quran, dunia diraih, surga menanti. Niat, tekad, dan kemauan, itulah kata kunci yang telah dilakukan oleh warga kampung Saung Balong. Sebuah kampung yang dulunya populer dengan kegiatan maksiat, kini berubah menjadi sebuah kampung yang penuh pesona dan inspiratif. أجمل عيون في الكون أنا شفتها على سحرها